Oke, kita teruskan kuliah perancangan pabrik kimia. Ini sudah sampai pada video yang ke-6. Pada video yang ke-5 kita bahas suatu kasus dan belum selesai mengerjakannya, baru introduction aja. Jadi kita mau menguapkan cairan, misalnya bensin cair 30 derajat Celcius 1 atmosfer, ini kondisi penyimpanan. Ingin diubah menjadi bensin uap 4 atmosfer 145 derajat Celcius untuk nanti diumumkan di reaktor misalnya. Kita ingin membuat flow sheetingnya. Nah, alternatif proses melihat garis besar keinginannya ini tadi. Ada dua rute, jadi diuapkan dulu bensinnya menjadi uap, kemudian ditekan, kemudian baru superheater. Yang kedua ditekan dulu menjadi 4 atmosfer, kemudian diuapkan, baru superheater. Sudah kita pertimbangkan kemarin, dipilih proses B atau kedua. Pertimbangannya sudah kita diskusikan. Sekarang bagaimana rangkaian alat-alatnya yang lebih detail ya. Jadi kita pilih, ditekan dulu bensinnya, baru diuapkan, kemudian di superheater. Oke, kita buat proses alirnya. Kita dari bensin cair, tangkinya biasa ya, karena ini kondisinya tidak menuntut apa-apa. ITD-nya 80. Bensena suhu kamar ya sekitar 30 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Tangki silinder tegak, atap kerucut. Mengapa demikian? Silahkan lihat di buku transportasi dan penyimpanan bahan atau di kuliah transportasi dan penyimpanan bahan. Dan kita tekan dulu sampai 4 atmosfer. Ini cairan, berarti ini pakai pompa. Ini sampai sekarang menjadi 4 atmosfer. Mungkin diberi dulu karena nanti ada press drop di jalan, mungkin ya ini 4,3 misalnya, supaya di reaktor nanti tetap 4. Ini diberi lebih sedikit ya. Ini suhunya naik enggak kalau dipompa? Karena ini cairan, ini tidak naik, berarti suhunya tetap praktis 30 derajat Celcius. Kita masukkan ke vaporizer. Suhunya sampai tadi titik didihnya kalau sekitar 4,3 atmosfer itu sekitar 130 derajat Celcius. Ini mungkin perlu ada 2E mungkin, tapi misalnya kita sketch 1 saja. Tapi kalau nanti terlalu tinggi, bedanya bisa saudara pecah jadi 2. Ini adalah vaporizer. Ini saya hapus saja dulu tulisannya supaya nanti tidak penuh di sini. Bentar. Saya ulang menggambarnya.
alat vaporizer. Panasnya apa? Kalau ini sampai 130 derajat dan uap suhunya baru 130, berarti bisa pakai steam. Ini embunan. Ini terus ini menjadi apa? Uap. Turun tekanannya misalnya menjadi 42 atmosfer. Ini sekitar 130 derajat Celcius, pakai persamaan Antoine ngitungnya. Ini vaporizer. Gini, setuju? Nah, kalau saudara pilih yang semacam ini tidak bijaksana. Kenapa? Kalau kita ingat di pelajaran perpindahan panas, kalau kita menguapkan cairan, sebaiknya diuapkan semua atau diuapkan sebagian saja. Nah, kalau di kuliah perpindahan panas biasanya diberitahu bahwa ini sebaiknya diuapkan sebagian saja, yaitu mungkin diuapkan 80% saja, yang 20% disisakan dalam bentuk cair. Itu mungkin saudara hafal. Itu maksudnya apa? Pertimbangannya apa? Nah, saudara bisa lihat di buku-buku perpindahan panas. Tapi kalau yang penting, antara lain bab yang penting apa? Kalau saudara pernah menghitung perpindahan panas, heat transfer koefisien, kalau uap, sudah jadi uap itu berapa nilainya? Ya sekitar 20-30 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. Kalau itu masih ada cairannya, jadi fase cair, kalau heat transfer untuk fase untuk cair itu berapa? Itu kira-kira masih bisa sekitar 150 sampai 200 ya untuk cairnya. Jadi apa? Heat transfernya jauh lebih besar kalau cair, sehingga lebih baik kalau menguapkan gini disisakan sedikit cairan agar supaya heat transfernya tetap bagus. Sehingga apa? Kalau U-nya bagus, kita ingat Q sama dengan UA delta T. Kalau U-nya besar, maka A-nya bisa kecil. Jadi bisa menghemat ukuran heat exchanger-nya. Nah, itu pertimbangan di perpindahan panas. Jadi ini kalau gini keliru. Harus diuapkan sebagian saja. Kalau textbook biasanya menyarankan berapa? Sekitar menguap 80%. Jadi jangan uap semua. Ini masih berupa campuran uap dan cairan. Ini adalah uap plus cair. Lalu cairnya kemana? Ya harus kita kembalikan. Jadi harus kita pisahkan dulu lewat separator. Cair ini kembalikan. Uapnya ke sana. Logis gak ini? Ini tidak logis ya. Apa tidak logisnya?
Ini di vaporizer. Di vaporizer ada penurunan tekanan dari 4,3 menjadi 4,2. Jadi tekanan di sini 4,2 dalam separator ini. Terus mau dikembalikan ke sana, tekanan 4,3 bisa mengalir nggak? Nggak bisa. Kalau gini gambarnya mesti alirannya kemana? Dari sini malah pada bypass ke separator sana. Jadi harus ada apa? Pompa di sini. Tapi ini tidak bisa ke sana. Yang apa yang biasa dilakukan? Tidak usah demikian ya. Kita manfaatkan apa? Manfaatkan kemampuan termosifon ini. Jadi ini kita buat naik karena ada uap cair, bisa naik ini. Kemudian ini masuk ke separator. Nah, kalau ini bisa. Kenapa? Ini tekanannya 4,2 tapi lebih tinggi tempatnya. Jadi kita manfaatkan potential head untuk mengalahkan pressure head. Ini 4,2 menjadi 4,2 bisa. Tingginya berapa supaya ini bisa mengalahkan pressure head pada 4,3 atmosfer itu. Bisa. Nah, ini uapnya ke sana. Ini adalah hubungan tadi ya. Ini adalah gambarnya jelek, sorry. Saya ulangi lagi, ini gambar steamnya ini. Steam. Oke. Jadi cair kembali ke sana. Ini uap. Tekanan mungkin turun lagi jadi 4,1 atm. Suhunya masih tetap sekitar 130 derajat Celcius. Kemudian kita harus membawa ke 145. Berarti harus ada super heater di sini. Ini ada super heater. Ini apa tadi? Separator ya. Oke. Udah beres alirannya. Jadi ini cairannya balik sana. Oh ya, baliknya di mana? Sudah pompa atau belum pompa? Ya harus belum pompa, sebelum sudah pompa ya, karena belum pompa apa? Nah, kalau ini tekanannya 4,2, di sini 1 atmosfer di tangki. Berarti kalau kita kembalikan sebelum pompa, maka akan terjadi aliran dari separator ini malah justru ke tangki asli bensin sana ya. Oke. Ini adalah diagram yang harus kita pakai. Oh ya, kita gambar. Pemanasnya ini apa? Superheaternya. Kita manasi ini menjadi uap. Berapa tekanannya? Diagram menjadi 4 atm. Suhunya 145 derajat
Celcius. Nah, panasnya apa? Kalau 145 bisa nggak pakai steam? Oh, masih bisa ya. Kalau 250, wah sudah repot itu. 300 sudah repot. Terus pakai dodam dan sebagainya. Mungkin kalau sudah 300, 400 bisa pakai sebaiknya apa? 400-an itu sudah pakai furnace ya. Kalau ini memang steam masih bisa ini. Steam ini embunan. Oke. Ya. Sekarang kita pikirkan lagi apa? Sistem pengendaliannya. Gimana sistem pengendaliannya? Bentar, saya gambar di sini dulu. Ini terlalu dekat sini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sistem pengendaliannya? Kalau buat proses engineering flow diagram harus sudah pikirkan sistem pengendaliannya. Apa yang perlu kita kontrol? Yang kita perhatikan apa? Suhu keluar, harus pas. Dua apa? Tekanan. Tekanan akhir. Yang ketiga apa? Level di separator. Kalau levelnya terlalu tinggi nanti pemisahannya jelek. Kemudian pemanas di vaporizer. Yang kelima, jumlah produk. Karena ingin umpan reaktor itu jumlahnya tertentu. Yang paling gampang dulu apa? Ini 4 ya. 4 ATM. Yang harus dikontrol dulu apa? Suhu. Sana suhu akhirnya harus 145 derajat Celcius. Yang dikontrol apa mesinnya? Jumlah steam ini. Kalau ini suhunya baru 143, belum mencapai 145, berarti steamnya harus ditambah. Kalau suhunya mencapai 147 ketinggian, nah steamnya harus dikurangi. Jadi kita harus mengontrol jumlah steam ini agar suhu di produk itu adalah 145 derajat Celcius. Jadi ada sistem pengendali di sini. Nah, sistem pengendali ada beberapa komponen yang utama. Kalau di pelajaran pengendalian proses, sistem pengendali itu harus ada sensor, kemudian prosesor, yang ketiga apa? Aktuator. Sensor itu tugasnya apa? Mengukur sasaran yang dikontrol itu. Jadi kita harus membuat sensor untuk mengukur suhu di sini. Suhu di sini.
alatnya apa? Termokouple misalnya. Jadi sinyalnya sinyal listrik. Nah, kalau di pengendalian itu garis tandanya adalah garis titik-titik ini. Kemudian sinyal itu melaporkan ke prosesor, temperature controller. Temperature controller memerintahkan pada apa? Nggak cukup gambarnya. Saya hapus ini. Memerintahkan agar steam ini diatur jumlahnya. Ini aktuatornya adalah ini, kran ini. Nah, kran kontrol sebetulnya gimana? Nah, ini. Kalau ini datar itu kran manual, ini kontrol. Jadi temperature controller memerintahkan pada aktuator berupa kran ini untuk buka atau nutup. Nah, ini sinyalnya pakai apa? Pneumatik. Jadi pakai ini sinyal listrik, garisnya tandanya titik-titik, kemudian sinyal pneumatik ke kran. Artinya kalau suhu di sini terlalu tinggi, sensor akan suhunya terlalu tinggi, dibawa laporkan ke controller. Controller kalau diketahui suhunya terlalu tinggi 147 misalnya, maka dia akan memerintahkan pada aktuator ini untuk mengurangi jumlah steam. Ini pakai sistem pneumatik. Oke, itu di sana ya. Sekarang yang kedua apa? Jumlah suhu akhir sudah ya. Sekarang level di separator. Nah, kita harus punya sensor level di sini. Ini ada pengukur. Ini ada LC level controller. Atur apa? Kalau ini terlalu tinggi, ada kran di sini. Aktuatornya di sini. Ini pneumatik ya. Jadi kalau levelnya terlalu tinggi, berarti apa? Kran harus dibuka lebih lebar. Kalau levelnya terlalu rendah, kran harus agak ditutup sedikit. Itu perintah dari LC. Kemudian apa? Ini jumlah suhu akhir sudah. Level di separator sudah. Sekarang pemanas di vaporizer. Pemanas di ini ada dikontrol nih steamnya ini. Agar yang pemanas agar jumlahnya cukup. Sorry, ini jelek gambarnya. Saya hapus dulu. Ini adalah steamnya. Ini. Jadi jumlah steam ini harus cukup. Bagaimana kalau kita pasang seperti TC tadi, kita ukur TC di sini. Kemudian ini dipasang di sini. Kalau suhunya turun, panasnya kurang, ini kita tambah
kerannya dibuka lebih lebar, steamnya ditambah. Kalau suhunya terlalu rendah, berarti steamnya harus ditambah. Logika pengendaliannya seperti itu. Benar nggak ini? Nah, ini jelas salah ya. Kenapa? Kita memandang kalau suhunya, kalau panasnya, steamnya kurang, berarti suhunya turun. Padahal bukan ya. Kalau steamnya kurang, suhunya turun nggak? Enggak, 130 karena ini titik di D. Titik D pada 4,2 atmosfer itu selalu 130 derajat Celcius. Jadi kalau panasnya kurang, bukan suhunya yang turun, suhunya tetap 130 derajat Celcius, cuman apa? Yang menguap jumlahnya kurang. Jadi kalau dengan kontrol ini tidak bisa. Ini merasa normal-normal saja, suhunya 130 terus, jadi steamnya sudah dianggap cukup terus, padahal kurang misalnya. Jadi gimana caranya? Ini harus kita ganti. Ini sistem ini jelas tidak jalan. Jadi gimana sekarang? Kalau panasnya kurang, apa yang terjadi? Steamnya kurang, apa yang terjadi? Jumlah cairan yang tersisa lebih banyak, atau jumlah yang menguap berkurang, cairan sisanya terlalu banyak. Terus apa yang terjadi? Ngalir ke sana, level ini naik. Level ini naik nggak boleh, karena ada LC. Kalau level menaik, maka keran ini dibuka lebih lebar. Jadi kalau panasnya kurang, itu terindikasi oleh apa? Jumlah aliran balik ini, recycle ini terlalu besar. Kalau jumlah recycle ini terlalu besar, berarti panasnya kurang. Kalau jumlah recycle itu terlalu kecil, berarti apa? Panasnya terlalu, steamnya terlalu banyak. Jadi apa yang kita lakukan? Kita malah justru melihat arus balik ini untuk mengetahui jumlah steam apakah sudah cukup atau belum. Sehingga kita harus pasang flow di sini. Flow di sini. Flow controller itu adalah orifice, gambarnya gini. Ini tanda sinyalnya sinyal mekanik ya, garis penuh. Lalu ini apa? Ini adalah flow controller, kurang besar ya. Kita gambar, ini adalah flow controller FC. Kemudian ini FC memerintahkan ke keran pengatur steam. Jadi kalau flow-nya terlalu besar, maka ini berarti steamnya kurang. Maka steamnya harus ditambah, artinya keran harus dibuka lebih lebar. Kalau ini flow-nya terlalu kecil, steamnya dikurangi kan, sehingga kerannya harus agak ditutup sedikit. Jadi yang dikontrol malah FC. Itu adalah pengontrol di separator. Jadi masih ada dua hal yang perlu dikontrol: jumlah produk atau dan ya, jumlah produk dan tekanan akhir. Nah, ini sudah saya beri contoh 3. Coba diselesaikan sendiri. Gimana pengontrolan tekanan akhir dan bagaimana pengontrolan jumlah produk. Jadi produknya misalnya ini yang mengalir itu, yang dihasilkan itu uapnya sekian mol per jam misalnya.
juga tekanan akhirnya harus 4 atmosfer. Gimana ngontrolnya? Silakan dicoba. Ini sudah saya beri contoh 3. Yang 2 silakan dicoba. Yang 2 itu coba sendiri untuk latihan. Nah, ini adalah sistem pengendaliannya. Jadi ada 3, harus ada 3 komponen untuk kontrol. Itu ada apa tadi? Sensor, prosesor, dan aktuator. Sensornya ya entah, kalau FC ya pengukur laju air, kalau TC temperature controller ya pengukur suhu, kalau level ya pengukur permukaan, tinggi permukaan. Jadi ada sensor, kemudian ada prosesor yang mengambil keputusan. Sensor tugasnya melaporkan saja angkanya berapa, kemudian controller yang memutuskan. Aktuator harus berbuat apa, diam saja kalau sudah baik, kalau kurang ya disuruh buka kerannya lebih lebar, kalau terlalu banyak keran agak menutup sedikit. Jadi ada sensor, prosesor, dan aktuator. Nah, sebagai latihan nanti coba bagaimana mengontrol tekanan akhir. Di sana harus selalu 4 atm. Lalu juga mengontrol agar jumlah produk ini adalah misalnya 100 mol per menit. Nah, ini coba sendiri. Ini kita akhiri video yang ke-6. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti dengan video yang ke-7.